quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang kita terima, sehingga kita masih diringankan langkah kaki kita untuk berkumpul di rumah di antara rumah Allah dan mempelajari kitab Allah dan sunnahnya, agar kemudian kita menjadi insan yang bertakwa. Dan asas dari takwa itu hati-hati, dan kehati-hatian yang terbaik di atas dalil. Makanya ada salah satu panitia kurban. Jadi ini mungkin buat ngomongin kurban pun ganti. Ini mau contoh mawon. Jadi begitu kurban sudah selesai, dia kemudian WA saya, yang intinya dia bertanya, daging kurban sudah dibagikan di komplek dan semua sudah terbagi, terus masih sisa 14 bungkus dibagikan keluar komplek, semua udah dapat, yang di luar komplek nggak mau, katanya udah kebanyakan. Terus saya berinisiatif dibagikan ke orang yang masih ada di masjid. Otomatis di dalamnya ada panitianya, ada yang lain, pokoknya di masjid yang masih tertinggal. Kemudian dia tanya ke saya kemudian dikasih tahu orang, katanya panitia nggak boleh dikasih secara khusus. Apakah dalam yang saya lakukan itu salah atau benar? Jadi sudah mengerjakan baru bertanya. Ya nggak apa-apa, masih mending mengatakan daripada melakoni udah tekok. Maya bapak dari Allah Subhanahu wa taala, sifat ketakwaan hadir pada setiap jiwa yang mau mendekat kepada rumah di antara rumah-rumah Allah, dan dia pun akan hati-hati untuk tidak salah menjalankan apa yang menjadi perintah dan menjadi larangan dari Allah dan Rasulnya. Nah, dalam konteks yang ditanyakan itu, saya katakan bahwasanya apa yang disampaikan orang yang menyampaikan ke jenengan, kalau panitia itu tidak boleh dapat jatah secara khusus, itu benar, tidak salah. Tapi dalam konteks yang jenengan lakukan itu, jenengan tidak sedang menjatah khusus panitia, tapi orang-orang yang ada di masjid itu jenengan kasih karena ada sisa. Jadi bukan diperjanjikan kota kayak semini, tapi karena ada sisa, timbang mubadir dibagikan, itu tidak apa-apa. Dan kemudian dijawab dengan jawaban yang senang sekali, alhamdulillah, gitu kan. Macam-macam lah, terima kasih dan seterusnya. Yang intinya ada kondisi plong ketika seseorang itu nggak tahu, kemudian cari tahu dan jadi tahu, dan delalah pilihannya nggak salah gitu. Nah, salah terus gimana? Ya, tentu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke tema kita. Kita kembali ke tema kita, yaitu tentang akidah. Setelah kita belajar tentang Dajjal, kita sekarang belajar tentang Isa Al-Masih. Mau nggak mau di Al-Quran nyebutnya Isa Al-Masih, di hadis nyebutnya Isa Al-Masih. Nah, mungkin yang tentang dengan sing rodok resi, mungkin dengan sing atur pun. Dalam kalimatnya Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan dalam kitab Ushul Sunnah yang kita bahas sejak sekian lama yang lalu sampai hari ini belum kelar-kelar, wal imanu annal masihad dajjal kharijun maktubun baina ainihi kafirun, dan seorang mukmin wajib mengimani kalau Al-Masih Dajjal akan keluar dan di antara dua matanya tertulis tulisan kafir, wal ahaditsul lati ja'at fihi, dan banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang keadaan ini, wal iman bi anna dzalika kainun, dan seorang muslim harus beriman kalau ini semua akan terjadi, wa anna Isa ibni Maryam alaihi salam yanzilu Mayatuluhu bibabil Lut, dan bahwasanya Isa bin Maryam akan turun dan membunuh Dajjal di pintu Lut. Sebagai sebuah cerita kita sudah pernah dibahas, tapi detail tentang Isa Al-Masih kan kita belum. Nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi ini saya susun, saya ambil dari Al-Qur'an, semaksimal mungkin saya ambil, kemudian dari aplikasi yang mana saya ceritakan itu ada 75.000 sekian hadis di situ. Saya ambil yang menyebut nama Isa Al-Masih. Sekali lagi, Isa Al-Masih mengenai tentang wanita yang reaksi, dengan jawab yang baik dan benar. Kalau memang di kita ya ada Isa Al-Masih itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama,
Beliau lahir dari keluarga pilihan, bukan keluarga sembarangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin." Sesungguhnya Allah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masing-masing masanya. Jadi ini keluarga-keluarga pilihan. Makanya nek sekarang banyak orang ngaku-ngaku nabi padahal wong Jawa irunge pesek, nah itu kurang tepat nih. Karena memang benar-benar dipilih Allah itu. Dan pemilihan ini terus bukan berarti bangsa itu terus semuanya baik, itu ya enggak. Ada orang Arab yang kafir ya ada, orang Arab yang munafik ya ada, saudaranya Nabi yang kafir yang munafik ya ada gitu. Bahkan anaknya Nabi, istrinya Nabi itu juga ada yang kafir dan seterusnya. Artinya memang benar Allah memilih, tapi belum tentu yang dipilih itu mutlak baik, menurut Allah selalu memilih Nabi dari kalangan Bani Israel, tapi Bani Israel selalu mengecewakan Allah. Makanya mereka hari ini menjadi bangsa yang terkutuk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dzurriyyatan ba'duha min ba'din. Sebagian satu keturunan menjadi sebagian keturunan dari yang lain. Allahu Sami'un Alim, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi kalau ditarik nasab itu Nabi Ibrahim, kemudian ada Ishak, kemudian ada Ismail. Ismail kalau diturunkan terus itu nanti sampai ke Nabi Muhammad. Ishak ini nanti muncullah nabi-nabi Bani Israel. Ada Musa, ada Daud, ada Sulaiman, termasuk yang paling bawah itu ada Isa al-Masih. Maka mereka sebenarnya bertemu di mana? Ibrahim alaihissalam. Nah, makanya disebutkan sebagai keturunan satu dengan yang lainnya, karena saling menjadi nenek moyang satu sama lain. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imran ayat tadi 34, ayat 35-nya, ibunya pernah berjanji untuk menyerahkan anaknya untuk mengabdi kepada Allah. Idz qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Jadi ini ibunya Maryam. Dan ingatlah ketika istri Imran berkata, ya Rabbku, sesungguhnya aku bernadar kepadamu agar janin yang ada di kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu, maka terimalah nadar ini dariku, sungguh engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Jadi mereka berdua, pasangan ini, Imran dan istrinya, sampai tua belum dikaruniai putra. Lalu mereka punya nadar, nek nanti lahir nak minta untuk mengabdi kepada Allah. Konjoko, cara saat ini masjid, gitu. Cara zaman dulu kuil, gitu. Nah, begitu kemudian lahir, gitu kan, maka ternyata lahirnya perempuan, padahal yang menjaga tempat ibadah itu biasanya laki-laki. Falamma wada'atha, Al-Imran 36-nya, maka ketika istri Imran melahirkan anak perempuan itu, ini masih kisah tentang ibunya Isa al-Masih. Qalat Rabbi inni wada'tuha unsa. Ya Rabbku, aku telah melahirkan anak perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at. Dan Engkau lebih tahu apa yang telah aku lahirkan. Walaysa dzakaru kal unsa, padahal laki-laki itu tidak sama kayak perempuan. Ini menjadi dalil ya, nek laki-laki enggak harus sama dengan perempuan dalam banyak hal. Jadi emansipasi ya emansipasi, tapi jangan kebablasan. Misal kalau anda punya anak laki-laki atau anak perempuan, masmu song ini kowe kudune yo iso, terus sing kakung kan nyupir truk, sing wedok yo kan nyupir truk, jangan gitu. Jadi terletakkan pada makomnya sendiri-sendiri gitu. Ya, persamaan soal sama-sama kita sekolahkan, sama-sama kita ragati itu ya harus sama, tapi pilihan sekolahnya nggak harus disamakan gitu. Nah, yang laki-laki senengnya teknik mesin itu udah sak pasti laki-laki. Nah, perempuan aku kudu koyo masmu, seneng mesin ya boten toh. Nah, diarahkan ke yang bidangnya perempuan. Nah, maka dalam konteks ini jelas dikatakan walaysa dzakaru kal unsa, perempuan itu berbeda dengan laki-laki. Wa ini sama itu Maryam, wa ini uiduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku memberi nama anak perempuanku ini Maryam. Nah, ini nama yang disebut di dalam Quran itu selalu kemungkinannya dua, sangat baik atau sangat buruk. Dalam konteks Maryam tentu sangat baik. Dan kemudian sunahnya seorang orang tua ketika anaknya lahir, wa inni uiduha bika,
wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, memintakan perlindungan dia dan keturunannya dari syaitan. Jadi nek dengan punya putra atau punya putu, nah ucapkan ini uiduha, ini nek perempuan, ini uiduhu bika wa dzurriyyatahu, nek laki-laki, minasyaitonir rajim, dan sesungguhnya aku meminta perlindungan untuknya kepada engkau dan untuk keturunannya dari syaitan yang terkutuk. Kemudian ayat berikutnya Al Imran 37, fataqabbalaha rabbuha, maka Allah menerimanya biqabulin hasanin, dengan penerimaan yang baik, wa ambataha nabatan hasanan, dan membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, wa kaffalaha Zakaria, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria, diserahkan, dititipkan. Jadi Zakaria di sini ya nabi juga, jadi ini keluarga para nabi pada waktu itu. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, ketika Zakaria itu memimpin tempat ibadahnya itu, wilnya itu. Nah, ketika Zakaria itu masuk ke mihrab yang teniki, maka wajada indah rizqa, kok selalu ada makanan, padahal nggak ada yang ngirim. Maryam kan tinggal di situ, marbot perempuan, gitu kan. Karena emang ibunya udah bernadar, lahir mau pengen masjid, mau pengen kuil. Begitu ditaruh di situ, maka yang yang jadi berarti ustate Nabi Zakaria. Nah, Nabi Zakaria begitu kemudian datang, kok terus mesti enek panganan iki piye? Qala, kata Zakaria, maaf, ya Maryam, anna laki hadza, kok entuk iki kok endi, dari mana? Qalat huwa min indillah. Maryam pun menjawab, ini dari sisi Allah. Jadi sudah dimulai istilahnya, karena Maryam itu bukan nabi nggih. Jadi bisa dibilang maunah atau bisa dibilang karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanan itu tiba-tiba ada. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa saja tanpa diperhitungkan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika panjenengan ingat kisah tentang Dajjal, bagaimana ketika kaum muslimin itu benar-benar terjepit, susah, makanan susah, apalagi pas zaman Ya'juj Ma'juj, maka mereka bertahlil, bertahmid, bertasbih, itu cukup untuk bertahan hidup. Bahkan kepala sapi itu harganya lebih dari 120 dinar. 120 dinar itu nek dikalikan 4 itu 480 nek dikalikan 2 itu ketemunya 960 juta. Satu kepala tok 960 juta, hampir 1 miliar barang biaya. Nah, maka pada waktu itu enggak semua orang sanggup membeli dok, maka kelaparan, maka orang-orang beriman bertahmid, bertahbir dan bertahlil. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memilih Maryam dari semua wanita di seluruh dunia menjadi wanita pilihan yang nanti dititipi janin yang bernama Isa bin Maryam. Jadi kalau seorang anak itu tidak punya bapak, nasabnya kembali ke ibunya. Apunten ya, misalnya ada perempuan hamil terus nggak ada yang nikahi, nasabnya itu sebenarnya kembali ke ibunya. Si A bin Fulanah, Fulanah itu ibunya. Nah, sehingga nanti kalau si Fulanah ini menikah, maka suami sambungnya tidak boleh jadi wali atas si A ini. Allah berfirman pada Quran surat Al Imran ayat 42, wa idz qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu dan melebihkanmu di atas segala wanita di seluruh alam pada masa itu. Jadi Maryam mendapatkan kiriman makanan dari Allah tentu melalui malaikat, dan Maryam juga mendapatkan kabar dari Allah melalui malaikat. Jadi Maryam sudah berinteraksi dengan malaikat berdasarkan ayat ini. Nah, kemudian ya Maryam muqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Al Imran 43, hai Maryam, taatilah Rabbmu
sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Nah, kenapa Maryam diminta untuk berjamaah sholatnya? Karena dia tinggal di masjid, tinggal di kuil. Nah, dan ini syariat zaman dulu. Nah, syariat panjenengan hari ini, ibu-ibu, gitu kan? Itu sebenarnya sejatinya sholat jenengan di rumah itu pahalanya lebih baik daripada di masjid. Tapi nek ngapunten misal omahe cilik sempit sumpek tinggo sujud kadang susah gitu kan, begitu sujud ngarepe keset misalkan. Nah, maka jenengan ten masjid niku langkung sae. Atau kemudian nek jenengan nang omah tapi ning omah salat maghrib menjelang isya, salat isya menjelang subuh ya mending di masjid gitu kan. Nah, mulai enten pengawasan, nah mulai dalam jenengan boten tebih paribasane arek mencolot teko nggone gitu kan, maka ten masjid itu lebih baik insyaallah. Ngoten nggih. Tapi nek misal jenengan bisa tepat waktu di rumah, nyaman sholat di rumah, gitu kan, bisa fokus, bisa khusyuk, monggo. Khusus perempuan nih. Nah, itu di rumah. Nah, dalam konteks ini syariat zaman dulu. Makanya Maryam diminta untuk kemudian sholat berjamaah, karena memang dia nungguni masjid, gitu kan. Mosok takmir atau marbot sing nungguni masjid, baratan terus tinggal lunga itu kan ya bener juga ya. Baratan lunga umat limo sing adan. Lunga gitu kok estek gitu. Balik-balik wis rambung salate kan mboten bener juga itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian singkat cerita, akhirnya Al-Imran ayat 45 terpilihlah dia. Wa qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubasyyiruki bi kalimatin min husmuhul masih ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Ingatlah ketika malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang suatu kalimat darinya, yaitu seorang putra yang namanya adalah Al-Masih Isa putra Maryam. Dia adalah orang yang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Di sini disebutkan bahwasanya dia adalah firman Allah. Firman Allah berarti napa? Biasanya kun fayakun. Jadi bukan putrane Allah. Dia adalah ucapan yang tercipta langsung dari Allah, kun fayakun. Jadilah maka jadilah. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang saya tahu Allah alam makhluk dalam artian manusia yang dicipta langsung oleh Allah itu cuma dua, Adam dan Isa. Karena Adam itu dari lemah, kemudian diucapkan kun fayakun terus jadi. Lah nek Isa kun fayakun terus isi di dalam perut ibunya. Sisanya kita itu hasil interaksi orang tua kita yang laki-laki dan yang perempuan, bapak dan ibu, kemudian terjadi pembuahan dan seterusnya, akhirnya muncul kita. Loh, berarti kita bukan ciptaan Allah, ciptaan Pak. Kenapa? Karena bapak ibu kita memakan apa yang ada di bumi dari tanaman, tumbuhan, binatang, hewan dan seterusnya, daging-daging yang kemudian itu masuk ke tubuhnya, kemudian menjadi saripati atas semua itu, kemudian diproses. Kalau dari sisi perempuan jadilah sel telur, kalau dari sisi laki-laki jadilah sperma. Jadi intinya tetap sama, cuman bedanya langsung dan tidak langsung. Makanya jangan sampai kita punya pikiran yang enggak gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ayat 45 Al-Imran menegaskan bahwasanya Isa itu bukan anak Allah, tapi firman-Nya. Firman-Nya di sini maksudnya Allah mengatakan kun fayakun, jadilah maka jadilah. Kemudian Al-Mu'minun ayat 50, wa ja'alna ibnu Maryam ibna Maryam wa ummuhu ayatan wa awainahuma ila rabwatin dzati qarari wa ma'in. Dan kami jadikan Isa putra Maryam bersama ibunya sebagai satu bukti yang nyata bagi kebesaran kami, dan kami melindungi mereka di satu dataran yang tinggi, di tempat yang tenang, yang rindang, yang banyak buah-buahan dengan mata air yang mengalir. Sehingga di sini Allah menegaskan kalau mereka berdua itu bukti kuasa Allah, bukan bagian dari Allah. Nah, bedakan ya. Bukti kuasa Allah bukan bagian dari Allah. Nah, nanti ada orang yang mengklaim yang satu itu istrinya, yang satu itu anaknya, bukan. Tapi kuasa Allah. Termasuk Dajjal itu, Dajjalnya merasa dia hebat dan pengen dianggap Tuhan, tapi dari sisi kita sebagai orang Islam itu bukti kuasa Allah. Kalau Allah bisa menjadikan seorang manusia yang
sakit dalam arti matanya nggak normal, itu bisa punya kekuasaan seperti itu. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disebutkan lagi pada Quran surat At-Tahrim ayat 12 bahwasanya Maryam selalu menjaga diri dan menjaga kesucian dirinya. Wa Maryam ibnata Imran alladhi ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina fasaddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Dan Maryam putrinya Imran yang memelihara kehormatan. Jadi ini membantah statement orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu sampai hari ini menuduh bahwasanya Isa Al-Masih atau yang mereka sebut dengan Esau itu adalah anak hasil zina. Kenapa? Karena logika mereka, selama mereka hidup belum pernah ada orang lahir tanpa bapak. Begitu sampai ada, maka mereka langsung memutuskan seperti kebiasaannya, yaitu jane nek bapak ini ora ketok, dalam artian tidak nongol, nah, berarti iki wong hasil zina. Nah, maka tuduhan itu sampai hari ini Pak, orang Yahudi itu menuduh Isa Al-Masih itu anak hasil zina. Makanya jane loh, saya itu sampai heran gitu nek sampai Amerika itu bela mati-matian Bani Israil sampai kayak gitu. Saya itu sampai heran gitu loh. Wong yang menghasut tentara Romawi untuk menghukum Isa, menurut versi sejarahnya anggaplah yang disalib itu adalah Isa gitu kan. Maka itu kan orang Yahudi. Bahkan mereka ikut ngidoni paribasane gitu kan. Dan sampai hari ini kan banyak itu orang-orang Nasrani yang kesana yang bawa salib itu didoni orang Yahudi gitu. Artinya sebenarnya tidak ada penghormatan sama sekali orang-orang Yahudi itu kepada agama Nasrani. Tapi pembelaan mereka hari ini itu justru membuat kita itu bertanda tanya. Jadi begitu dong orang gitu loh, harus sejarah gitu loh. Kalau dong kan nggak mungkin kayak gitu kan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam Islam pun ada orang-orang yang pernah membunuh Khalifah Umar bin Khattab, Utsman dan Ali radhiyallahu anhu, Abu Lu'lu' al-Majus. Kita nggak pernah memuji-muji mereka. Justru kita menghinakan orang-orang yang pernah membunuh Khalifah-Khalifah ini. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita kembali ke Quran, jelas Allah membantah kalau kemudian Maryam itu wanita yang gampangannya itu gampangan, enggak. Dia justru adalah wanita yang menjaga kehormatannya. Kemudian dia adalah putri Imran yang menjaga kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami. Jadi bukan rohnya Allah, tapi roh ciptaan Allah. Allah itu punya banyak roh yang dicipta, termasuk jenengan itu punya, ditiupkan. Nah, dalam kasus kita itu ada proses pendahuluannya, yaitu perkawinan bapak ibu kita, terjadi pembuahan. Nah, ada sel yang ketemu, sel telur sama sperma ketemu, dan membelah dua jadi 4 jadi 8 jadi 16 jadi 32 jadi 64. Nah, habis itu jadi seonggok daging, lalu mulai muncullah tangan, kepala, dan terbentuklah segala macam itu. Umur 4 bulan baru ditiup. Nah, dalam kasus Isa Al-Masih, kun fayakun, ada janinnya langsung ditiup gitu loh. Jadi sebenarnya prosesnya hampir sama, cuman bedanya Allah membypass itu loh, tidak ada pasangannya, tiba-tiba ada di dalam perut. Saat ini mungkin dengan pernah dengar hari ini loh, gak usah dulu hari ini. Enten orang itu angel karo wong liya, gitu. Terus ya jeneng wong ra beriman gitu, ngorone dukun santet. Akhirnya sing dianyeli iku ning jero wetenge enek botol lho. Saiki wae iso kok kayak gitu kok. Di dalam perutnya ada botol, saya pernah lihat yang ada muncul kawat-kawat gitu di perutnya. Nah sekarang aja orang bisa berbuat seperti itu dengan wasilah syaitan, logikanya kan gitu. Apalagi wasilahnya Allah Subhanahu Wa Taala yang berbuat, Allah ya tambah bisa atau sangat mudah buat Allah untuk berbuat yang lebih dari itu semua. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita memahami akidah ini pelan-pelan tuh enak gitu, masuk akal, logis gitu loh. Nah makanya kembali ke sini, ya. Kemudian wasaddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubih, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya. Jadi si nanti Isa Al-Masih itu wa kanat minal qanitin, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Nah, jadi ibunya dan anaknya termasuk orang-orang yang taat. Kemudian Al-Maidah ayat 75 ya, disebutkan bahwasanya Maryam, Al-Masih bin Maryam, itu adalah orang yang selalu berpegang pada kebenaran.
Allah berfirman Al-Maidah 75, "Mal Masihu ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah." Al-Masih putra Maryam itu hanya seorang rasul. Di sini dikatakan sama seperti rasul-rasul yang pernah datang dan pergi. Sama-sama manusia saya bilang tadi. Cuma bedanya prosesnya. Kalau rasul-rasul yang lain ketemu bapak dan ibunya, kemudian lahir anaknya, ini bapaknya nggak ada, ibunya ada. Makanya kalau dengan masih ingat di pelajaran kita tentang tema ini, ya, kalau kita mau menyatakan Isa Al-Masih ini Tuhan karena nggak punya bapak, maka ketahuilah Adam itu malah nggak punya bapak sama ibu. Memero malah Adam itu sendirian yang jadi Tuhan. Tapi kan Adam nggak pernah jadi Tuhan, gitu kan. Bahkan kemarin saya ngisi kajian tentang Banyuanyar itu malah tentang Kanom itu malah meragukan kalau Adam itu manusia pertama. Nah, menurut siapa mas? Menurut saya ya, menurut pelajaran di sekolah itu ya monyet itu. Berarti gue turunannya munyo aku. Ya enggak lah. Kita orang beriman kembali ke dalil. Dalil menyatakan manusia pertama Adam. Dan agama-agama samawi seperti Yahudi Nasrani juga menyatakan demikian. Masa kita mau menyimpang? Tidak bisa. Nah terus itu gimana orang yang ngajari nenek moyang kita itu munyo? Ya itu mereka. Nggak usah kita pedulikan. Satu. Kemudian yang kedua, ada satu masa orang-orang Yahudi itu diminta untuk beribadah di hari Sabtu, di hari Sabat. Di hari Sabat itu mereka gak boleh mencari ikan, tapi mereka bermain politik, bermain siasat. Caranya gimana? Hari Jumat masang jebakan, hari Ahad dipanen, Sabtu kon ibadah ora fokus gitu loh. Nah maka akhirnya Allah mengadab tuh orang-orang sing kokean pola itu tadi, bermanuver sama Allah tadi itu. Nah diadab dengan dirubah menjadi monyet-monyet dan babi-babi, tinggal atau hidup cuma 3 hari ditenggelamkan di perut bumi. Nah begitu kemudian ditenggelamkan di perut bumi itu ada sungai yang berjalan. Kadang ada pergerakan lempeng-lempeng tanah di bawah. Nah kita nggak tahu gitu loh. Mereka mungkin dulu tenggelamnya di Yerusalem sana, bisa jadi kemudian mereka bergeser sampai ke Sangiran, diduduk ketemu gitu kan. Yang jelas kita nggak pernah punya nenek moyang monyet. Nah, jadi jangan penasaran itu siapa ya, mungkin mereka. Nah, satu, yang dua, yang ketiga, Allah itu punya adab-adab penenggelaman ke dalam perut bumi. Ada yang diangkat dulu terus dibleke, ada yang buminya diambleske, ada yang kemudian rangopo-ngopo dibleki kon dhuwur gunung tugel hidup, ada yang kemudian digerujuk larva lahar gitu kan. Maka semua proses itu ada dan pernah terjadi di muka bumi, ada likuifaksi. Nah semua itu yang terjadi karena manusia-manusianya itu bermaksiat di muka bumi. Ada yang ada yang berzina sampai habis-habisan, sampai petunjuk arah buatan mau panah ngoten iku gambar kemaluan. Ono itu yang terjadi di negeri Pompei. Itu diuruk ngambil larva lahar oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditemukan setelah sekian ratus tahun kemudian. Jadi ada manuskrip, ini kok kita di sini dulu ada kampung, diduduk sampai jauh, sampai ratusan meter ke bawah, ketemu ada rumah, Jersi, ketemu perkampungan dan orang-orangnya bertumpuk-tumpukan begitu. Nah, dan itu juga terjadi di Dieng, 2 bukit. Satu bukit itu subur banget, penduduknya itu agar panen wis pokoknya mendem jogetan cokean akar karuan. Sampai satu ketika hujan gak berhenti-berhenti, ditambahi bedek, gelap gulita, begitu dier gunungnya sini tugel, harusnya jatuh ke bawah di 2 celah gitu toh, malah mencelat ke sini, ketimbun di situ sekian ratus kakak. Nah, yang ditimbun-timbun oleh Allah seperti itu bisa jadi sembari ditimbun juga dikasih adab berubah bentuk. Nah, nanti ada banyak dalil, banyak hadis tentang adab berubah bentuk. Nah, makanya ketika itu ditenggelamkan berubah bentuknya, nah terus geser karena masuk di lapisan tanah tertentu yang bergerak, apakah di sungai yang di bawah tanah itu. Nah bisa jadi ditemukan tentang Sragen, tentang Sangiran, tentang pundi-pundi niku. Makanya jangan pernah dengan punya keyakinan kalau nenek moyang kita itu monyet ya, tidak ya. Nenek moyang kita ya tapi ada. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dikatakan bahwasanya Al-Masih itu ya rasul kayak rasul-rasul yang lalu, tidak ada hal yang spesial. Ini kok jam 5 ya. Nah, karena yakulani to'am,
ibu dan anak ini dua-duanya makan makanan, ya berarti manusia biasa, tidak ada yang spesial. Maksud saya tidak ada yang kemudian harus dianggap gimana-gimana gitu. Manusia biasa kayak kita, makan makanan. Undur kaifa nubayyinu lahumul ayati tsumma undur ila anna yufakun. Maka perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an menyebutkan dalam banyak ayat bagaimana sucinya Maryam. Pada Quran surat Al-Imran ayat 47, qalat rabbi anna yakunu li walad wa lam yamsasni bashar. Ya Allah, ya Rabbku, bagaimana mungkin aku punya anak wong enggak ada laki-laki yang menyentuhku. Enggak ada, boro-boro berzina pacaran ya ora gitu. Qala kadzalika Allahu kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Maka Allah berfirman, demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendaki. Jadi kalau Allah memang berkehendak enggak ada bapaknya ya bisa, enggak ada bapak enggak ada ibunya ya bisa. Idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Kalau Allah menginginkan sesuatu, Allah tinggal katakan kun, jadilah, maka jadilah. Ketika sudah Allah kehendaki jadi, ya jadi. Dan kita enggak bisa menghalangi. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini berlawanan dengan sikap orang Yahudi. Al-Qur'an menyebutkan dalam surat An-Nisa ayat 156, wa bi kufrihim wa qaulihim ala Maryam buhtanan aziman. Dan kami hukum juga orang-orang Yahudi itu karena kekafiran mereka terhadap Isa. Jadi kan harusnya ketika Musa itu datang mereka beriman sama Musa. Oke. Begitu Isa itu datang, mereka harusnya menggenapi keimanannya dengan mengikuti Isa. Tapi kepada Isa dia nggak mau ikut. Dan parah lagi, ala wa qaulihim ala Maryam buhtanan adima, dan mereka juga menuduh Maryam dengan tuduhan yang keji. Apa? Berzina. Padahal Maryam itu nggak pernah dekat sama laki-laki, bahkan nggak ada kenalan laki-laki, tapi dituduh sedemikian rupa. Bahkan sejak dia sudah bisa ngatur-ngatur hidupnya, dia sudah ditaruh di kuil, sudah ditaruh di tempat peribadatan orang Yahudi untuk menjaga tempat itu, dan Allah menjamin rizkinya. Jadi paribasanya dia sebagai manusia itu nggak perlu usrek keluar dari tempat itu untuk nyari makan gitu loh. Dia cukup di situ datang makanan-makanan yang baik, yang tentu enak juga, saya yakin itu. Dan dia cukup di situ. Bahkan Zakaria pun sampai bertanya Nabi Zakaria, loh enak iki. Dia pun mengatakan dari Allah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Maryam pun juga mengingkari tuduhan tersebut. Beliau mengatakan qalat anna yakunu li gulam wa lam yamsasni basar wa lam akun baghiya. Maryam berkata, bagaimana mungkin aku ini punya anak laki-laki padahal enggak ada laki-laki yang pernah menyentuhku, dan aku pun juga bukan baghiya, bukan pezina. Saya enggak pernah zina, apalagi pezina, saya bukan. Dan Allah tegaskan bahwa Maryam dalam kondisi hamil pun masih terjaga kehormatannya. Wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina wa ja'alnaha wa banaha ayatan lil alamin. Al-Anbiya 91. Dan ingatlah kisah Maryam yang memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan roh dari kami ke dalam tubuhnya, maka kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang lain At-Tahrim ayat 12, wa Maryam binata Imran allati ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Dan Maryam putrinya Imran yang memelihara kehormatan, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami, dan kami membenarkan kalimat-kalimat, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang yang taat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tentang ibunda Maryam binti Imran. Nah, kita masuk ke putranya Isa al-Masih. Belum ada? Masih 45 menit. Oke, masih bisa. Disebutkan bahwasanya keutamaan Nabi Isa bertebaran, dituliskan di dalam Al-Qur'an. Yang pertama, Al-Baqarah ayat 136. Allah menegaskan dia itu utusan Allah. Allah berfirman, "Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim
la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang pernah diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Rabb mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang rasul pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepadanya, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyebutkan bahwasanya Isa Al-Masih ini adalah laki-laki yang solih pada Quran surat Al-An'am ayat 85, wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas. Ini orang-orang solih, Zakaria, Yahya, Isa dan Ilyas, dengan banyak putra 4 laki-laki. Ini nama-nama indah, Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas. Kullu minas solihin, semua ini orang-orang solih. Putrane jenengan sama bintang. Berarti kok nek metune matahari ngono. Siji tok iki. Oh, 2. Sijine wedok. Oh, wedok. Apa? Pelangi. Lagi proses saya makane. Nah, ini loh ada 4 nama laki-laki ini loh, mana-mana era junjul ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah tegaskan kalau beliau adalah orang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Maksudnya di dunia itu pernah dituduh sebagai anak zina, tapi Islam membantah enggak. Makanya kaum muslimin kok wani ngelok ke Isa itu anak zina, ulama sepakat ngapunten nggih rada galak, kafir orangnya gitu. Karena menentang ayat, dan jelas-jelas ayat enggak boleh. Makanya orang Islam itu enggak ada mencela Isa, itu enggak ada. Justru memuji gitu ya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, nggih, di akhirat pun Isa juga terhormat buat kita. Kenapa? Nek orang mereka kan meyakini dia mati disalib, kita tidak boleh meyakini itu. Nek kita pun meyakini itu mati disalib, bisa kafir juga kita. Makanya hati-hati di sini nih rawan gitu loh, rawan. Makanya kalau kemudian ada yang mengatakan ini juru selamat nih, tapi dengan cara mengimani nek dia mati untuk menebus dosa kita, wah bahaya. Bahaya. Iman kita tidak gitu. Iman kita dia lahir bukan dari hasil zina, dia juga nggak pernah mati di tiang salib gitu. Itu iman kita. Jadi jangan sampai geser dari pakem ini gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu, teman saya yang partai itu ngomongnya dari patron ini. Nah, patronnya udah itu, enggak boleh dinaikkan. Allah berfirman pada Quran surat Al-Imran ayat 45, "Idz qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubassiruki bi kalimatin minhu ismuhu al-Masih Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin." Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang satu kalimat darinya, yaitu akan hadirnya putra yang namanya adalah Al-Masih Isa putra Maryam." Jadi ini yang ngasih nama juga, kalau menurut ayat ini berarti yang ngasih nama ya Allah. Seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang yang didekatkan kepada Allah. Kenapa didekatkan? Orang lain akhir hidupnya dikubur, dia belum meninggal diangkat ke langit. Nah, makanya Allah menegaskan wa ma qataluhu wa masolabuhu walakin subbiha lahu. Mereka tidak pernah membunuhnya, tidak pernah menyalibnya, tapi diserupakan. Nanti dalam ayat yang lain dikatakan bal rafa'ahu ilaih, tapi Allah menaikkan dia kepadanya, dinaikkan ke atas. Makanya nanti dalam riwayat tentang Isra Mi'raj, Nabi Muhammad ketika naik ke langit itu ketemu dengan nabi-nabi yang hari ini tinggal di langit. Salah satunya adalah Isa putra Maryam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendapatkan keselamatan pada semua tahap kehidupannya. Dan ini harusnya kita kejar. Allah menyebut tentang kondisi itu pada Quran surat Maryam ayat 33, "Wassalamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya." Dan kesejahteraan, salam keselamatan semoga senantiasa tercurah kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan dalam kondisi hidup. Maksudnya apa? Orang kalau disalib itu kan dipegang, dihukum, dicambuk, atau ditali, itu kan nggak selamat. Isa nggak pernah mengalami itu. Ada lagi yang kemudian ketika mati tadi dianiaya orang, itu juga dia nggak pernah menghadapi itu. Jadi semua dalam kondisi selamat. Nah, ini sayang 1000 sayang ada orang Islam yang berdalil pakai ini Pak, mengatakan bertanya sama saya, dalilin Natalan, Natal, mengucapkan selamat Natal ini Quran surat Maryam ayat 33 bunyinya begini, wassalamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Salam keselamatan
ketika dilimpahkan kepadaku ketika aku dilahirkan, ketika aku diwafatkan, dan ketika aku dibangkitkan. Terus saya tanya, kuwi tafsirnya ulama mana? Coba sebutkan. Gak ada satu ahli tafsir pun yang menafsirkan itu ayat untuk mengucapkan selamat hari Natal. Tidak ada. Satu itu. Yang kedua, praktek Nabi juga ya, ditemukan satu riwayat pun yang Nabi itu mengucapkan itu, tidak pernah. Yang ketiga, sahabat juga pernah melakukan itu, tapi tidak pernah melakukan itu, tapi tidak pernah itu. Kemudian imam 4 dari mulai Maliki, Hanafi, kemudian Syafi'i, Hambali, yo enggak pernah gitu. Makanya kalau ada orang Islam lagi yang namanya Abu Janda ini, dia mengatakan nek iso yudohke larangan ngucapke selamat kuwi ya, tak kayak di 300 yuto, ya enggak bakal ketemu. Zaman dulu enggak ada yang pernah ngucapin gitu loh, Pak. Sama halnya yang sering saya contohkan, coba cari larangan makan pecel, enggak bakal ada, Nabi enggak pernah ketemu sama makanan pecel kan ngoten. Makanya ketika itu tidak pernah dilakukan, tidak pernah ada larangan atau perintah atas sesuatu yang tidak pernah dilakukan. Atau dengan kata lain, para sahabat itu tidak pernah memahami ayat ini adalah bolehnya mengucapkan itu gitu. Makanya karena ini tidak pernah dipahami bolehnya mengucapkan itu, ya berarti sampai hari kiamat memang dalam Islam itu tidak ada kebolehan mengucapkan kalimat itu, bukan malah dibalik-balik. Kami larangannya, ya, maka ento itu kaidah itu berlaku untuk muamalah bukan akidah. Contoh kopi, boleh nggak saya minum? Pertanyaannya itu, jawabannya boleh. Kenapa? Nggak ada larangannya. Karena ini muamalah bukan ibadah. Coba ini nanti diganti susu, boleh nggak saya minum? Boleh. Kenapa? Nggak ada larangannya. Tapi nek tak ganti banyu legen yang warnanya kayak susu, boleh nggak saya minum? Pak, gak ada larangannya loh bumi banyu legen sing warnanya kayak susu. Gak boleh, kenapa? Karena itu memabukkan. Kan jadi judulnya udah ganti tua. Nek banyu legen yang asli kan warnanya kayak degan. Nek warnanya udah putih kayak susu itu kan udah tua gitu. Banyu tape, boleh gak saya minum? Boleh. Kapan? Kalau nggak mabukkan. Tapi nek banyu tape dengan simpen dari Idul Fitri yang lalu sampai sekarang, itu nggak boleh. Itu udah jadi sake kalau orang Jepang bilang. Nonton nggih. Makanya nggih, kita harus jeli. Kalau nyari larangan itu pada bab muamalah, kalau nyari perintah itu pada bab fikih akidah, ini nyari perintah. Makanya dalam konteks selamat hari Natal, nggih, jangan nyari larangan yang nggak pernah ada. Cariin perintahnya yang ada, silakan. Ini nggak ada ya jangan. Mobilnya mengatakan, yang mau nanya? Tidak ada? Baik, terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau bisa mohon maaf. Alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.